Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek, suara saya masuk? Halo? Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, Ya, amanah masuk. dari Bu Jamilah, kita diskusi sendiri pada pagi hari ini yang membahas tentang Abed Al-Jabiri. Bahasan pada pagi hari ini kan Abed Al-Jabiri, mungkin nanti gantian aja teman-teman, gantian saja. Mungkin bisa dimulai dari Mas Zen Wafa, kelompoknya Mas Zen Wafa. Halo Mas Zen. Mas Zen Wafa bisa mendengar suara saya? Hah? Mas Zen Wafa, kita mulai monggo dari kelompok jenengan. Dari kelompok jenengan. Kelompok saya, Thomas. Ya, ya. Mas Adam, Mas Adam. Dalam. Monggo bisa dimulai. Mulai. Bentar ya, Mas. Lagi nyiapin. Oh, enggak, enggak. Oke, OTW saya kirim. Lagi loading, Mas. Oke, siap. Selanjutnya untuk setelah Mas Zen Wafa bisa kelompoknya Mas Husni Mubarok ya. Kelompoknya Mas Adam. Bisa sambil dimulai Mas Zen. Waktunya biar cepat. Oh Gas. ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Jadi hari ini kita akan membahas tentang uh, PMAI yang akan kita laksanakan diskusi untuk membahas tentang pemikiran dari ulama ini. Sembari menunggu share screen, mungkin sedikit akan kita bahas tentang siapakah beliau dan apakah yang dikembangkan beliau selama beliau hidup di masa
di masanya dan bagaimanakah perjalanan beliau sehingga dikatakan sebagai seorang pembaharu dalam dunia Islam. Mas Imam boleh di-share screen. Bisa bisa langsung share screen. Udah saya setting. Oh, Nggak bisa ya? oh iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini langsung saja, ini kita akan membahas tentang pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri, yang mana Jabiri ini siapakah beliau? Nama panjang beliau itu Muhammad Abid Al-Jabiri. Dilahirkan di kota Fez, Pekik, Maroko tahun 1935. Jadi beliau ini merupakan tokoh pembaharu dalam Islam yang dilahirkan di Maroko pada tahun 1935 yang bernama Muhammad Abid Al-Jabiri. Eh, Latar belakang dari beliau, keluarga beliau, ibunya merupakan seorang penenun. Ayahnya meninggalkan ibunya ketika ia masih dalam kandungan. Setelah bercerai dengan ayahnya, ibunya menikah lagi. Semasa kecilnya, ia diasuh ibunya hingga usia 7 tahun, kemudian tinggal bersama kakek dan saudara dari ibunya. Beliau dikenal di Indonesia pada tahun 1990-an. Jadi pada awalnya, beliau berada dalam suatu keluarga yang memiliki banyak konflik dan memiliki permasalahan. Beliau tidak masa kecilnya tidak bersama kedua orang tuanya dan berasal dari keluarga yang uh, bisa dibilang memiliki permasalahan dalam keluarganya. Beliau dididik dan dibesarkan bersama kakeknya semenjak usia 7 tahun ke atas dan beliau dikenal dalam pemikiran Islam di Indonesia itu pada awal 1990-an. Beliau berprofesi sebagai seorang penulis prolific, seorang pemikir muslim kontemporer yang kreatif dan sangat kritis juga provokatif, dan juga beliau sebagai dosen filsafat dan pemikiran Islam di Fakultas Sastra Universitas Muhammad Rabat, Maroko. Terus riwayat pendidikan beliau itu pada usia 8 tahun, beliau menempuh pendidikan di sekolah dasar Perancis, 2 tahun kemudian pindah ke sekolah swasta nasional, Madrasah Hurrah Wataniyah yang didirikan oleh Gerakan Kemerdekaan, terus mendapatkan ijazah ibtidaiyah SD pada tahun 1949, melanjutkan jenjang sanawiyah di Art Baida, akan tetapi tidak selesai, sampai akhirnya pada tahun 1955 dan 1957 mendapatkan gelar sarjana muda sebagai mahasiswa UNAS. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Sadam Arifandi Al-Baghdadi. Waktu dan tempat kami aturkan. Baik, disampaikan terima kasih sebelumnya kepada Mas Zen yang telah memberikan kepada saya untuk menjelaskan. Jadi pada materi selanjutnya mengenai pemikiran dari Muhammad Abid Al-Jabiri, itu pada pemikiran beliau ini ada yang namanya rekonstruksi tentang tipologi, yang mana di dalam materi yang ini memiliki tiga subjudul lah ibaratnya gitu. Nah, yang pertama 3 poin maksudnya. Yang pertama itu ada bayani, yang kedua irfani, dan yang tiga burhani. Nah, bayani yaitu merupakan suatu konsep untuk memahami teks sebagai pengetahuan dan mengaplikasikannya langsung tanpa perlu pemikiran. Nah, jadi secara tidak langsung memahami teks sebagai pengetahuan yang mentah. Jadi sehingga memerlukan tafsir dan penalaran lebih mendalam pada bayani ini. Kemudian yang kedua itu irfani. Pada poin kedua ini,
pengetahuan irfani terletak pada aktivitas akal, yakni pada proses intuitif, akan tetapi proses pengetahuan ini dituntun oleh rambu-rambu Al-Quran dan hadis. Jadi dapat dilihat dari bagaimana proses pengungkapan makna dari sebuah teks. Kemudian yang ketiga, burhani, yaitu menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya. Juga di samping itu, dalil-dalil logika tersebut memberikan penilaian dan keputusan terhadap informasi yang masuk lewat indera yang dikenal dengan istilah tasawur dan tasdik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Mas Akmal. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Adam dan Mas Zenwafa. Saya di sini akan melanjutkan penyampaian materi. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang sebuah contoh pemikiran beliau yang akan saya kaitkan dengan undang-undang atau hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang demokrasi. Menurut Al-Jabiri, konsep demokrasi dapat ditentukan oleh dua hal yang berbeda. Pertama, otoritas dari tradisi, dan yang kedua, otoritas Renaissance yang telah ada. Kemudian Muhammad Abid Al-Jabiri membaca konsep demokrasi dan konsep syura musyawarah dalam Islam dengan membatasi dari unsur-unsur demokrasi dalam perkembangannya dalam perjuangan konsep demokrasi di negara-negara Eropa yang sudah berlangsung lebih dari 3 abad. Kemudian jika diambil dari sudut pandang undang-undang negara kita atau hukum yang ada di Indonesia tentang demokrasi, pada hakikatnya kekuasaan suatu negara demokrasi berada di tangan rakyat untuk kepentingan bersama. Di Indonesia, penerapan demokrasi didasari oleh Pancasila, sila keempat yang berbunyi rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Yang kedua yang tentang contoh pemikiran pendidikan full day school. Yang kita tahu Muhammad Abid Al-Jabari ia menggunakan epistemologi bayani, irfani, dan burhani. Terkait pendidikan full day school, dari sisi epistemologi bayani yang mengenal sesuatu berdasarkan Al-Quran dan hadis, sehingga seburuk apapun keadaan yang dihadapi, jika mau berpikir positif, maka Allah akan merubah keadaan sebagaimana prasangka kepada Allah, seperti dalam firman Allah yang artinya Allah berada bersama prasangka hambanya. Kemudian dari sisi epistemologi irfani juga dinyatakan bahwa jika mendekat kepada Allah, tentu Allah akan selalu menerima kehadiran, karena seseorang yang dekat dengan Allah akan mengadukan semua keluh kesah hanya kepada Allah, dan Allah pun akan mengabulkan sesuatu yang dipanjatkan dalam istiqomah baik secara langsung maupun melalui perantara. Seperti halnya ilmu, dengan kebijakan apapun yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan baik dalam persepsi pro maupun kontra. Jika ingin meminta yang terbaik, maka Allah akan mengabulkannya. Hanya saja bentuk usaha dan ikhtiar harus dimaksimalkan. Kemudian dari sisi pandang burhani yang lebih mengutamakan prinsip-prinsip logika. Hal ini merupakan teori yang sangat berbeda dengan kedua teori di atas. Teori ini menyatakan bahwa jika menurut prinsip logika, adanya kebijakan FDS, full day school, melatih otak dan fisik untuk menjadikan sehat dan tajam. Karena sesuatu hal yang dibiarkan berlama-lama tanpa fungsi dan manfaat akan mengalami perubahan, dalam artian di sini adalah berkarat. Kemudian dari sudut pandang hukum di Indonesia, kebijakan FDS atau full day school merupakan alternatif dari revolusi pendidikan yang pelaksanaannya didasarkan pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2007 tentang hari sekolah, dan peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, yang mana bila dihubungkan dengan hak anak terdapat beberapa pembatasan
terhadap hak anak diantaranya. Satu, hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian yang kedua, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Imam Sadifuddin. Terima kasih Mas Zanwafa, Mas Adam, Mas Fatihul Akmal yang sudah setidaknya memberikan gambaran lah kepada kami tentang Abid Al-Jabiri ini, pemikirannya seperti apa, dari mana asalnya, pendidikannya gimana. Terima kasih ya. Selanjutnya langsung saja kita gantian dulu. Mungkin kita ambil 2 kelompok dulu, nanti baru sesi diskusi ya. Selanjutnya kelompoknya Mas Husni Mubarok. Silakan PPT-nya di share screen. Selanjutnya setelah ini, setelah kelompoknya Mas Husni, mungkin kelompok lain siapa yang mau mengajukan diri atau saya tunjuk? Kamu aja tunjuk. Kelompoknya Mbak Dewi Husnul, siap-siap ya. Itu pusing persen aja bukan. Monggo, kelompoknya Mas Husni bisa dimulai. Awakmu imam duluan. Aku duluan. Bisa. Terima kasih. Untuk kelompoknya Mas Husni saya saya bacakan dulu ya materinya. Kurang lebih hampir sama dengan apa yang telah disampaikan Mas Zen Wafa. Saya tinggal menambah saja sedikit. Tadi sudah disampaikan tentang kelahiran. Saya cuma nambahi di pendidikan. Sesuai dengan artikel yang saya temui, Jabiri Muda itu, Abid Al-Jabiri Muda merupakan seorang aktivis politik yang berideologi sosialis. Dia itu bergabung dengan Partai Union Nationalis Forces Popularis atau UNFP yang kemudian berubah menjadi Union Socialiste des Forces Popularis atau USFP. Pada tahun 1975, dia menjadi anggota biro politik dari USFP. Kemudian dari tahun 1964, dia telah mengajar filsafat di sekolah menengah dan secara aktif terlibat dalam program pendidikan nasional, dan sampai sekarang dia masih menjadi guru besar filsafat dan pemikiran Islam di Fakultas Sastra di Universitas Muhammad V di Rabab sejak 1967. Itu yang saya temui, tambahan saya tentang apa yang disampaikan Mas Zen. Selanjutnya mungkin disampaikan pemateri selanjutnya. Mas Izin Fadil. Mas, Monggo Mas Fadil. izin berikan saran Mas. Oke, monggo. Karena tadi sudah dijelaskan terkait tentang latar belakang, biografi, pendidikan, mungkin untuk presentasi selanjutnya kita lebih membahas tentang pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh Abid Al-Jabiri, karena keterbatasan kami ketika kami membuat PPT atau membuat materi itu tidak terlalu menemukan pemikiran-pemikiran yang beliau segup pemikiran umat Islam seperti itu. Mungkin kita lebih mengarah ke pemikirannya saja, karena kan sudah kita ketahui bersama seperti itu, Mas. Terima kasih Mas Zen Wafa atas sarannya. Untuk materinya Mas Fadil ini adalah keadaan Islam pada waktu Mas Abid Al-Jabiri. Tadi Mas Zen sudah nyampaikan itu ya? Keadaan Islam. Belum, Mas. Belum. Nah ini biar disampaikan dulu sama Mas Fadil. Monggo Mas Fadil. Terima kasih kepada Mas Imam untuk keadaan Islam. Ini Fadil, dari bukan Husni. Mas Fadilnya. Dari Mas Fadilnya itu cari di artikel dimanapun itu belum menemukan keadaan Islam pada zamannya Abid Al-Jabiri itu bagaimana gitu. Jadi mungkin keadaan Islam mungkin nanti di kelompok-kelompok setelahnya mungkin apabila ada yang menemukan gitu ya. Nah, baik. Di sini saya akan menambahkan sedikit saja mengenai pemikirannya dari metode-metodenya yang digunakan. Sebagaimana tadi sebetulnya sudah jelas ya dari
kepemikiran dari Mas Sadam, dari yang diuraikan oleh Mas Sadam, terus sama namanya lagi Mas Akmal juga itu sudah jelas gitu. Jadi mungkin saya akan menambahkan sedikit di mana menurut artikel yang saya baca di sini bahwasannya sebagaimana kita ketahui bahwasannya kan Abed Al-Jabiri itu adalah tokoh pemikiran Islam yang kontemporer pada saat ini. Nah, di mana dari sebagian kalangan itu dimasukkan ke dalam golongan post-tradisionalisme Islam yang bercorak dekonstruktif. Nah, di mana dalam membaca tradisi pemikiran Islam, ia menggunakan metode pendekatan historias, objektivitas, dan juga kontinuitas. Nah, di mana sedangkan yang terakhir itu berupa menggabungkan pembaca dengan objek bacaannya. Nah, di mana yang pertama itu ada distansiasi. Nah, itu bertujuan untuk menempatkan tradisi sebagai objek kajian kritis. Nah, di mana ini penting dilakukan karena apa ya? Karena umat Islam seringkali menampilkan tradisi masa lalunya sebagai pihak yang berbicara tentang kekiniannya, yakni sebagai pihak yang seakan-akan seakan-akan hadir di masa kini dengan segala kejayaan dan kegemilangannya yang tanpa cacat, yang mana tentu saja pengagungan terhadap tradisi ini dapat melupakan daya kritik terhadapnya gitu. Nah, di mana metode distansasi ini yang digunakan Al-Jabiri ini dapat ditemukan di dalam teori-teori strukturalisme, di mana menurutnya harus dihindari membaca makna sebelum sebelum membaca kata-katanya itu, di mana artinya harus dibebaskan diri dari asumsi-asumsi prioritas, asumsi a priori terhadap tradisi dan keinginan-keinginan masa kini. Nah, yang kemudian di samping pendekatan gimana? Oh, iya ya. Di samping pendekatan strukturalisme, ia juga menerapkan analisis sejarah dan juga kritik ideologi, di mana tujuannya ini digunakan analisa sejarah ini adalah untuk mengembalikan sifat historitas tradisi, yakni dengan menempatkannya dalam konteks sosial, politik, kultural, dan ideologinya. Misalnya, dikaitkan dengan lingkup historiaritasnya dengan maksud tidak hanya untuk mengukur tingkat keabsahan logisnya, tetapi juga keabsahan kemungkinan historisnya itu. Nah, di samping di samping distianisasi itu, Al-Jabiri itu juga menonjolkan lebih mengedepankan juga pendekatan kontinuitas, ya, yakni mempertautkan relevansi sebuah teks atau tradisi dengan situasi saat ini, di mana langkah ini dilakukan setelah tahap sebelumnya, yakni tahap distansiasi atau al-fasal, di mana ya tentunya tahapannya ini adalah sebagai lanjutan dari distansiasi ini. Nah, jadi prosesnya adalah menguasai dan memaknai secara rasional sebuah tradisi secara menyeluruh, baik aspek teologi, fikih, bahasa, filsafat, dan mistiasisme. Nah, di mana untuk kemudian melangkah pada tahap selanjutnya, yakni menggali relevansi dan kegunaan tradisi tersebut bagi kehidupan saat ini. Nah, disinilah mungkin yang membedakan sedikit membedakan antara yang membedakan antara Abed Al-Jabiri dengan kalangan-kalangan neomodernis lainnya gitu. Nah, juga dia ini sementara itu ia juga menaruh perhatian besar terhadap tradisi. Maka neomodernisme ini kan kalau neomodernis ini kan cenderung meninggalkan terhadap yang tradisi-tradisi yang terdahulu. Tapi kalau dia ini lebih menaruh perhatian yang besar terhadap tradisi ini. Jadi dia tuh kayak lebih ke bagaimana kita memaknai kata-kata itu, memaknai makna dan juga kata-katanya itu lebih menyeluruh lagi, lebih mendalam lagi.
baik dari aspek teologi, fikih, bahasa, filsafat dan juga hal lainnya gitu. Mungkin itu saja sedikit yang dapat saya tambahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Mas Imam. Terima kasih Mas Husni Mubarak. Berarti pada intinya pemikiran dari Abed Al-Jabiri ini eh, menghubungkan antara tradisionalis dengan masa sekarang ya. Begitu Mas Husni ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Husni. Selanjutnya Mbak Dewi mungkin bisa menambahkan. Saya urut. Kelompoknya Mbak Dewi bisa menambahkan pemikiran-pemikiran monggo. Kau mandi. Iya, oke sebentar. Oke, kelompokku ada yang bisa share screen nggak? Eka, Eka pula, Rahma, atau nggak usah share screen ya Mas? Nggak usah saya screen, nggak apa-apa. Setelah Mbak Dewi, Mbak Amelia Salwa ya. Menambahkan aja. Oke, Eh, sebentar. Di sini saya mau menambahkan dari sebenarnya tadi juga udah disindir sih sama penjelasan dari Mas Husni mengenai pemikiran daripada Muhammad Jabir. Kalau dari yang saya temukan itu adanya juga ini kan memang tadi Abid Al-Jabir itu kan seorang pemikir yang sangat kontemporer. Yang mana dia juga tuh yang tadi juga mengkaji sebuah masalah itu dari historisnya. Jadi beliau itu kan apa namanya pemikir dari kalangan dunia timur maupun barat. Dan dia juga sebagai sering mengkritik tradisi-tradisi Arab gitu. Yang dikritik itu kan tradisi Arab. Nah, di sini saya itu menemukan adanya pengkajian sebuah historis yang dari sudut pandang epistemologi. Dan saya juga ini sebenarnya masih belum paham maksudnya epistemologi ini tuh seperti apa gitu loh. Dan di sini tuh kalau dibaginya itu epistemologi, jadi pengkajian historis itu ada dikaji dari epistemologi Bayani, Burhani, sama Irfani. Mungkin kalau teman-teman ada baca yang epistemologi itu ada 3. Jadi historis ini, saya mungkin ngambil contoh. Jadi beliau Abid ini mengkaji contoh kayak nikah mut'ah. Beliau ini mengkritik bahwa nikah mut'ah itu kan sebagai tradisi orang Arab. Nah, beliau ini mengkaji dalam historisnya sebenarnya nikah mut'ah ini diperbolehkan seperti apa kayak gitu. Terus ditarik ke zaman sekarang masih relevansi atau tidak. Nah, itu kan beliau dikaji dalam historisnya. Bayaninya seperti apa, kemudian burhannya itu seperti kayak hukumnya itu sebenarnya masih bisa dipakai atau enggak nikah mut'ah ini. Kalau bayan itu dalam sebenarnya Allah Tuhan pula. Allah ini ngasih kebolehan dalam mut'ah ini tuh ketika apa gitu kalau bayaninya. Terus kalau yang irfan ini kalau saya belum paham sih kalau yang irfani seperti apa. Cuman kalau dalam sebuah hukum dari historis nikah mut'ah seperti itu kan beliau kajinya dalam historisnya seperti itu kan. Nah, sedangkan relevansinya nikah mut'ah itu kan sekarang itu tidak diperbolehkan karena ya haram. Kalau dulu boleh karena ada ilatnya yang memperbolehkan, tapi setelah itu tidak boleh. Jadi kalau dari kelompokku itu untuk pemikiran Abidnya ini, Abi Al-Jabiri ini, saya cuma menemukan tentang pengkajian historis daripada dari sudut pandang epistemologinya. Seperti itu, Mas. Terima kasih Mbak Dewi atas tambahannya. Dari sini ya, teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin. Kalau tidak ada lanjut ya. Lanjut tambahan dari kelompok Mbak Amelia Salwa monggo. Setelah Mbak Amelia Salwa siap-siap Mbak Lika Nurut ya, kelompoknya Mbak Lika Nurut. Monggo Mbak Salwa.
Baik, terima Mohon maaf, kasih. Mungkin kelompoknya Mbak Dewi tadi. Oh, baik-baik. Kalau sudah ya. Lanjut, Mbak Salwa. baik, terima kasih. Mungkin materi yang saya dapat ini sama seperti kelompok sebelumnya dari kelompoknya Mbak Dewi. Mungkin saya akan sedikit memberi jadi tadi kan dijelaskan sama Mbak Dewi mengenai kritik epistemologi dari Abid Al-Jabiri ini ada mengenai epistemologi Bayani, Irfani, dan Burhani. Nah, kalau epistemologi Bayani ini metode pemikiran yang dilakukan ini menekankan pada otoritas teks dan justifikasi oleh logika penarikan kesimpulan. Jadi yang dipakai ini menggunakan teks. Nah, mengapa? Karena menurut Abid Al-Jabiri ini, penggunaan teks atau bahasa ini sangat penting karena tidak hanya sebagai alat komunikasi, bahkan merupakan instrumen penting yang mempengaruhi cara pandang manusia dan menduduki posisi sentral dan dalam bangunan keilmuan Arab. Jadi mengapa pada saat itu digunakan epistemologi Bayani? Nah, lanjut pada epistemologi Irfani. Kalau Bayani tadi kan menggunakan teks. Nah, kalau Irfani ini menggunakan pengalaman. Nah, kelanjutan dari Bayani akan tetapi kedua pengetahuan ini berbeda dari satu sama lain. Bayani berdasarkan pada pengetahuan teks, sedangkan Irfani mendasari pada pengetahuan tasyaf. Karena itu, Irfani tidak diperoleh melalui analisis teks, namun dari hati nurani yang suci, sehingga Tuhan menyingkap sebuah pengetahuan. Nah, untuk selanjutnya yaitu tadi kan dijelaskan juga mengenai epistemologi Burhani. Kalau Burhani ini menurut Al-Jabiri bahwa Burhani menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini. Jadi dia itu menggunakan akal dan rasio. Mungkin saya sedikit melengkapi dari kelompok sebelumnya tadi untuk lebih singkatnya. Mungkin dari teman-teman kelompok saya ada yang mau menambahkan, monggo. Aku izin menambahkan ya, Mam. Oke, langsung Mbak Anggina. Monggo. Oke, di bukunya Prof. Umi Sumbulah ini ya, ini tuh dijelaskan bahwa perbedaan esensial antara nalar bayani dan nalar irfan itu kan terletak pada yang pertama medianya yang digunakan. Kalau bayani itu dipahami dengan bergantung kepada bahasa, pola kalimat, dan asbab an-nuzul. Sedangkan nalar irfani itu diperoleh secara latihan spiritual secara yang serius seperti riyadoh dan mujahadah. Kemudian yang kedua perbedaannya, kalau nalar bayani itu mencari makna dari sebuah lafaz, sedangkan nalar irfan itu mencari makna batin yang tersembunyi yaitu hakikat dan rahasia. Kemudian di Abid Al-Jabiri itu lebih concern pada tradisi pemikiran epistemologi Burhani yang berkembang di wilayah barat, terutama Andalusia. Terus untuk melengkapi kekurangan yang ada pada nalar bayani, Al-Jabiri ini menyarankan perlunya penguatan nalar bayani dengan nalar Burhani dengan cara mengkritisi dasar-dasar epistemologi yang melandasi proses berpikir ala epistemologi bayani sejak era kodifikasi. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anggina atas tambahannya dan beberapa teman-teman yang sudah mengungkapkan pendapatnya. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman yang lain, monggo. Apakah sudah bisa memahamkan kita tentang pemikiran-pemikiran Abid Al-Jabiri ini? Kira-kira bagaimana pendapat Mas Zain Wafa, monggo? Mungkin itu Mas, dari teman-teman yang lain mungkin ada beberapa contoh yang berbeda dari kita sampaikan tadi, mungkin monggo disampaikan gitu terkait pemikirannya terutama dalam diskus masalah hukum keluarga Islam yang tadi disebutkan nikah mut'ah itu menarik. Bagaimana istinbat hukum atau penarikan hukum yang diimani oleh Abid Al-Jabiri yang melalui tiga tadi ada bayani, irfani, dan satunya tadi itu bagaimana
bagaimana sih beliau apa menarik sebuah pemikiran yang modern sehingga beliau dikatakan sebagai pembaharu dalam pemikiran-pemikiran Islam, terutama yang kita bahas sekarang itu dalam hukum konteks keluarga Islam. Itu mungkin teman ya, bisa memberikan contoh yang lain selain nikah mut'ah tadi. Mungkin saya bisa menanyakan dulu ya. Berarti kalau yang saya ambil kesimpulan, Abid Al-Jabiri ini lebih lebih apa ya? Konsen ke Burhani ya, gitu ya. Dari tiga metode tadi. Iya betul Mas Imam. Oh, oke, oke. Baik, mungkin teman-teman lain yang punya contoh lain selain nikah nikah mut'ah yang dalam konteks hukum keluarga Islam. Sebenarnya tokoh pembaharu Islam itu kan disebut pembaharu kan juga tidak harus, ya emang nggak harus apa tentang hukum keluarga. Mungkin pas waktu itu dia pemikiran pembaharuannya tentang hukum keluarga tentang nikah mut'ah. Tapi tentang lainnya mungkin apakah teman-teman menemukan? Kalau menemukan langsung saja di mic-nya di on kan, nggak apa-apa. Mbak Hartika mungkin bisa berpendapat, monggo Mbak Hartika. Ya, Hartika. Maaf Mas Imam, sebenarnya saya juga kurang paham. Lah, gak boleh ngono. Nggak apa-apa, sepahami. Nanti kita bareng-bareng diskusi. Tapi menemukan, Mbak Hartika menemukan. Oke, sedikit. Bentar-bentar. Monggo, monggo. Sebenarnya sempat tadi kira-kira pemikiran Abid Al-Jabiri ini seperti sebenarnya. Dan Nah, terkait bentuk pemikiran Abid Al-Jabiri, saya kurang begitu paham. Kenapa? Karena dalam bukunya beliau menulis tentang kritik, bukan bentuk pemikiran. Oke, jadi lalu apa kemudian yang membedakan antara kritik dengan pemikiran? Kalau kritik itu adalah suatu perangkat untuk menghasilkan pemikiran, sementara kalau pemikiran itu lebih kepada produknya. Oke, jadi di sini adalah nalarnya. Nalar itu adalah perangkat, pemikiran itu adalah produk. Nah, yang dikomentari pemikiran yang melainkan bagaimana menghasilkan pemikiran tersebut. Nah, inilah yang kemudian cara menghasilkan itu berangkat dari kajian, enggak dari kajian ideologi saja, tapi ke epistemologi, menanyakan terkait bagaimana cara menemukan teori ilmu pengetahuan. Nah, caranya ya itu tadi ada tiga. Yang pertama adalah Bayani, yang kedua adalah Irfani, dan yang ketiga adalah Burhani. Kita semua paham sebenarnya terkait Bayani itu adalah teks. Kalau Irfani itu tentang pengalaman atau intuisi. Sementara kalau Burhani adalah rasional atau yang menitik beratkan pada akal. Tapi kita nggak tahu kan kayak produk pemikiran atau yang implementasi dari ketiga ini apa. Kita masih belum tahu itu. Nah, aku juga nggak tahu sebenarnya, makanya bingung mau ngomong apa. Tapi ini sedikit meluruskan aja teman-teman tadi yang nanya pemikiran beliau apa, itu yang aku bilang. Beliau tidak membahas produk pemikiran, tetapi beliau membahas bagaimana cara menemukan pengetahuan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Hartika. Ini pendapat yang sangat berbeda. Tadi yang setelah kita temui, kita membahas tentang metode-metode. Ini Mbak Hartika mengupas itu metodenya gimana. Jadi itu adalah sebenarnya bukan produk. Jadi yang dihasilkan dari Abid Al-Jabiri itu bukan produk, tapi tata cara gitu ya Mbak Hartika ya. Iya, betul, Mas. Ada tiga tadi. Bayani, Irfani, sama Burhani. Nah, itu eh, istilahnya Abid Al-Jabiri itu memberikan tiga cara itu kepada kita supaya kita dalam membuat hukum itu enggak, ya biar sesuai gitu antara tradisional dengan masa sekarang gitu kan ya. Menarik, menarik. Monggo teman-teman lain yang mau berpendapat, masuk saya tunjuk terus. Monggo, monggo.
Ada lagi yang mau berpendapat? Mungkin itu bisa menjadi pertanyaan kita supaya nanti dijawab oleh bu dosen ya. Sebenarnya produk dari pemikiran Abed Al-Jabir ini apa? Kan kita semua bingung. Produknya apa? Yang kita tahu kan caranya. Begitu ya, Mas dan Bapak? Apakah seperti itu? Oke, Mas. Tiba-tiba saya dipanggil. Baik, kalau begitu, oke Mas Wildan ini masuk. Mas Wildan, monggo berpendapat. Mas Imam boleh bantu share screen Mas Imam. Nabo, share screen nabo. Seperti itu Mas, lebihnya teman-teman tadi Itu sudah membahas PT-nya tak materi. di grup pemikiran Mas untuk Wildan itu. Gimana? Laptop saya nge-lag kalau buat share screen. Mungkin teman-teman bisa share screen ya. Ini sudah saya buka kok. Siapapun bisa share screen. Yang laptopnya modern. Zain Wafa tuh suruh share screen. Yang mana Mas Wildan? Ya, bentar. Mas Wildan mungkin bisa sambil eh, ngomong ya. Gimana? Monggo Mas Wildan. Sambil menunggu share Oke, screen. siap Mas. Siap. Di jalan. Sudah di share screen. Monggo Mas Wildan. Kelihatan, Mam? Share screen, Mam. Kelihatan. Oke, siap. Sebelumnya terima kasih buat Mas Imam atas waktunya dan juga Mas Zain Wafa yang udah bantu buat share screen. Mohon nggak bisa share screen soalnya dari baiklah, di sini ada videografi. Sudah dijelaskan sama teman-teman yang lain. Sudah. Tinggal Next. menambahi pemikiran. Nah, yang ingin saya tambahkan ada di slide ke-4 sama 5. Nah, yang keempat dulu. Nah, ini mungkin tadi juga udah dijelaskan sama Mbak Anggina, sama Mbak Amelia, sama Mbak Tika tadi juga lebih jelas ya. Nah, di sini mungkin untuk lebih mempermudah lagi, di sini saya sudah bikin bagan tentang trilogi epistemologi Al-Jabiri, epistemologi ilmu mengenai pengetahuan. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan itu gimana? Nah, di sini ada 3, Bayani, Burhani, dan Irfani. Bayani secara etimologi, Bayani bermakna penjelasan. Kalau Burhan itu bermakna argumen yang rinci dan gamblang. Kemudian kalau Irfani dari kosakata Irfan yang bermakna dengan kata ma'rifah. Kata ma'rifah yang sudah umum di kalangan para sufistik. Jadi ma'rifah di sini ya di atas hakikat, di atasnya syariat. Nah, kemudian setiap epistemologi memiliki landasannya masing-masing. Kalau Bayani itu teks, kalau Burhani itu rasio, ya logika. Kalau etimologi itu kasyaf. Kasyaf itu jadi dibuka. Nah, kemudian metode. Nah, untuk Bayani metodenya ada mencermati redaksi teks, mencermati redaksi teks, dan juga mencermati konteks. Jadi ada 2 ya, teks sama konteks. Jadi secara lahiriah konteks itu gimana, teks itu gimana, kemudian secara konteks gimana maksudnya. Nah, kemudian untuk landasan yang Burhani itu ada bahsiyah, abstraksi, dan an-naqdiyah al-aqliyah. Nah, salah satu kitabnya siapa toh? Abid Al-Jabiri itu kan juga ini kan Naqdiyah al-Aqliyah ini. Nah, maksudnya bahsiyah, abstraksi, dan Naqdiyah al-Aqliyah ini itu apa? Pemikiran logika menggunakan premis
Remis. Nah, kemudian yang selanjutnya 3 tahap. Kalau kasyaf ini ada melalui 3 tahap, yaitu mulai dari persiapan, penerimaan, dan pengungkapan. Jadi persiapan mulai dari kayak sabar, puasa, atau melakukan, kalau bahasa Jawanya kayak tirakat gitu ya. Kemudian penerimaan, dan selanjutnya. Oke, next. Nah, ini mungkin yang agak berbeda dari teman-teman yang lain. Next, Mas Zen. Halo Mas Zen, bisa masuk slide berikutnya Mas Zen? Mas Zen Bapak, halo. Imam. Oke, siap. Nah, berikut adalah kritik terhadap Al-Jabiri. Jadi namanya pemikiran baru ya, pasti menimbulkan pro dan kontra. Nah, di sini menyatut juga ilmuwan, ulama. Yang pertama itu Arabis. Al-Jabiri tidak orisinil karena tidak menyebutkan sumber rujukan ide-idenya. Jadi Al-Jabiri ini tidak orisinil karena tidak menyebutkan sumber rujukan ide-idenya. Kemudian Tarabisi beranggapan bahwasanya pemikiran Al-Jabiri ini kalinya. Jadi sebelum Al-Jabiri ini enggak jelasan seperti itu. Profesor Dr. Muhammad Roh itu dia sampai bikin buku terhadap oh ya ada 3. Nah, kebetulan di sini saya cuma 3 poin. Jadi al-akhta itu adalah kesalahan yang lumrah dilakukan oleh manusia, oleh ulama, oleh ilmuwan. Kemudian al-khotoya ini adalah kesalahan-kesalahan yang al-khotoya maksudnya dosa ya, bukan kesalahan lagi, dia sudah masuk dosa. Jadi nggak patut sebenarnya sebagai ilmuwan, sebagai ulama itu sampai mengeluarkan statement seperti ini. Yang pertama adalah Nabi tidaklah salah dan dosa ini tidak maksum. Nah, ini pendapat Al-Jabiri ini. Saya juga kaget ketika saya menemukan artikel ini. Kemudian yang kedua, Al-Jabiri menganggap Nabi dan para sahabatnya sebagai para perampok, qut'ut turuq, kafilah dagang Quraisy. Kemudian yang ketiga, pengingkaran terhadap penjagaan Allah atas Al-Quran. Pengingkaran terhadap penjagaan Allah atas Al-Quran ini bahasanya Al-Quran itu bisa saja Al-Quran yang sekarang ini itu nggak sama dengan Al-Quran yang dulu. Walaupun ada penghafalnya, kan manusia rentan dengan yang namanya lupa. Dan lain sebagainya. Mungkin cukup Mas Imam. Terima kasih Mas Zain. Saya kembalikan ke Mas Imam. Baik, terima kasih Mas Wildan yang sedikit memberikan gambaran baru lagi tentang Abid Al-Jabiri yang ini sungguh teman-teman mungkin nggak menemukan ya, belum menemukan mungkin yang tentang pemikiran-pemikirannya yang dianggap oleh beberapa ulama itu tidak berdasar gitu kan. Jadi saya baca sedikit sampai menganggap bahwa Nabi dan para sahabat itu perampok dari kabilah Quraisy, kabilah dagang Quraisy. Keren. Jadi ini nanti menimbulkan suatu pertanyaan lagi. Sebenarnya Abid Al-Jabiri ini siapa? Produknya apa? Bagaimana dia membuat pemikiran itu didasari apa? Lah, ini nanti mungkin akan dijawab oleh Bu Jamilah ya. Jadi nanti video ini insya Allah akan saya upload di YouTube supaya mungkin Bu Jamilah melihat nanti dan memberikan tanggapan kepada kita semua. Mungkin itu saja teman-teman, karena udah hampir jam 10 ada kelas lagi mungkin teman-teman yang lain. Apa ada tambahan lagi atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya akhiri ya. Tidak cukup. Cukup teman-teman? Cukup.
Jika dirasa cukup, saya sebagai penanggung jawab kelas PPMHI, saya berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya dan sudah memberikan pendapat tentang Abid Al-Jabiri ini. Jadi nanti insya Allah akan saya upload di YouTube hasil record ini supaya nanti bisa ditanggapi oleh Betul. Sebelumnya bisa on cam kita SS dulu. Monggo on cam teman-teman. Dokumentasi. On cam. Slide 1 dulu ya. Ayo, slide 1. Kotami nggak on cam ya? Lagi nyetir ya? Ya wes. Yo, 1, 2, 3. Lanjut slide 2. Monggo teman-teman. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi menjelang siang hari ini menjadi ilmu yang manfaat barokah. Saya selaku penanggung jawab, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.